Di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan, yaitu pertanyaan dari beberapa kawan saya sebenarnya, tentang kenapa saya ngeblok, kenapa saya begitu konsisten melakukan aktivitas blogging, apa sih manfaatnya. Nah, kenapa ini saya bahas di video ini? Ini tujuannya adalah supaya Anda, misalnya saat ini Anda belum ngeblog dan ingin membuat blog, Anda jadi lebih termotivasi. Atau misalnya saat ini Anda punya blog tapi belum terurus, Anda lebih semangat lagi mengurus blog Anda, mengelola blog Anda, sehingga blog Anda menjadi blog yang besar. Karena melakukan aktivitas blogging itu banyak manfaatnya. Setidaknya saya mencatat ya, ada 6 manfaat yang bisa Anda dapatkan dari aktivitas blogging. 6 manfaat ini saya sudah rasakan untuk diri saya, dan boleh jadi ini juga bisa Anda rasakan ya untuk diri Anda. Langsung saja, 6 manfaat itu adalah: yang pertama, ide gagasan yang kita miliki itu akan lebih mudah tersebar. Saya yakin setiap orang pasti punya sesuatu yang bisa di-share ke orang lain. Entah itu ide, gagasan, pengetahuan, keterampilan, atau apapun itu. Nah, dengan punya blog, maka Anda bisa gunakan blog untuk media berbagi ide, gagasan, pengetahuan yang Anda miliki, sehingga orang di luar sana akan tahu itu. Dan itu memungkinkan karena tulisan yang Anda buat di blog itu bisa dioptimalkan sehingga lebih mudah ditemukan oleh orang melalui mesin pencari. Nah, jika Anda bisa menulis banyak konten, kemudian banyak konten Anda teroptimasi, mudah ditemukan oleh mesin pencari, maka ide Anda, gagasan Anda, kemudian pengetahuan Anda itu akan tersebar ke banyak orang, sehingga banyak orang akan mendapatkan manfaat dari tulisan-tulisan Anda atau konten yang Anda buat di blog Anda. Nah, itu adalah yang pertama ya, manfaat yang pertama. Ide gagasan itu akan lebih mudah tersebar. Selanjutnya, untuk manfaat yang kedua. Manfaat yang kedua adalah dengan Anda melakukan aktivitas blogging, Anda akan dikenal banyak orang. Manfaat yang kedua ini gayung bersambut dengan manfaat yang pertama. Ketika ide Anda, gagasan Anda yang Anda tulis, yang Anda bagikan melalui blog, dibaca banyak orang, dilihat banyak orang, maka akan banyak orang lebih mengenal Anda, akan tahu Anda. Saya kasih contoh. Dulu saya ini bukan siapa-siapa, orang tidak kenal saya, orang tidak tahu saya. Tapi dengan mereka membaca tulisan saya di blog, ya, saya punya blog di bidang presentasi. Saya sering sekali berbagi konten sejak tahun 2013 di blog tersebut. Nah, sampai dengan sekarang, setiap harinya tidak kurang dari 3.000 sampai 4.000 orang itu membaca blog saya. Mereka berkunjung ke blog saya. Nah, secara otomatis mereka yang berkunjung itu tahu saya. Kemudian 30%-nya mereka jadi pelanggan blog saya, sehingga saya dikenal oleh mereka. Mereka itu siapa? Mereka adalah orang-orang yang punya permasalahan, yang punya minat, yang punya kesukaan yang sama dengan apa yang saya tulis di blog saya. Dan ini menguntungkan untuk jangka panjangnya, apalagi ketika kita mau membuat bisnis atau menjual sesuatu yang relevan dengan konten blog. Selanjutnya, untuk manfaat yang ketiga adalah menambah jaringan pertemanan. Ini juga merupakan manfaat yang luar biasa yang saya dapatkan dari aktivitas ngeblog dengan menjadi seorang blogger. Saya ini aslinya orang Grobogan, Purwodadi, Jawa Tengah, yang dekat Dora, dekat Sragen. Kemudian tahun 2012 saya itu hijrah ke Cilacap karena istri saya orang Cilacap. Ketika hijrah itu, saya sebelumnya tidak ada teman, tidak ada saudara di Cilacap. Dan awalnya itu membuat saya agak kebingungan karena saya sulit mencari, khususnya di lingkungan rumah, orang-orang yang punya minat yang sama.
dengan saya. Nah, dari situlah kemudian saya coba cari informasi ya tentang komunitas blogger, dan alhamdulillah ternyata di Cilacap ada komunitas blogger. Nah, kemudian saya hubungi teman-teman blogger Cilacap ya. Dan waktu itu ada pertemuan, saya langsung hadir ya, saya langsung ke pertemuan mereka, dan dari situ saya langsung punya teman. Kemudian berkembang terus, pertemanan bukan lagi hanya dengan teman-teman blogger, tapi melebar ke juga teman-teman IM, teman-teman pembisnis, bahkan teman-teman pergaulan biasa. Ini salah satu manfaat dari saya punya blog dan melakukan aktivitas blogging. Bahkan bukan hanya di Cilacap, tapi saya pribadi sekarang punya lebih banyak teman di berbagai daerah. Ini lantaran mereka awalnya mengenal saya dari blog, terus kemudian interaksi di sosial media, dan jadi teman. Nah, itu adalah manfaat yang ketiga. Selanjutnya yang keempat, Anda akan dianggap ahli atau pakar. Di sini saya perlu garis bawahi dulu ya. Dianggap ahli atau pakar di sini artinya boleh jadi Anda bukan seorang ahli atau pakar di bidang yang Anda sering share di blog Anda. Tapi karena saking konsistennya Anda berbagi dan konten yang Anda bagikan bermanfaat, bisa memberikan solusi untuk membaca blog Anda, maka Anda bisa dianggap ahli atau pakar oleh mereka. Nah, disinilah akhirnya brand itu terbentuk, personal branding Anda terbentuk. Ketika saya sharing tentang presentasi, tentang public speaking, maka banyak pembaca blog saya mempersepsikan, menganggap saya ahli atau pakar di bidang presentasi. Nah, ketika personal branding ini menguat, kita dianggap ahli atau pakar, maka keuntungan akan kita dapatkan lebih. Misalnya, kalau Anda buka training, saya yakin akan lebih gampang orang mengikuti training Anda. Kalau Anda jual produk, Anda juga akan lebih gampang menjual produk Anda, karena Anda dianggap orang yang kompeten di bidang Anda. Nah, itu adalah manfaat yang keempat. Selanjutnya manfaat yang kelima, Anda akan punya follower atau penggemar. Ketika blog Anda itu besar, trafficnya tinggi, Anda dikenal, Anda dianggap ahli atau pakar, maka akan gampang bagi Anda untuk mendapatkan yang namanya follower atau penggemar. Bahkan tidak perlu harus nunggu sampai Anda dianggap pakar atau ahli. Ketika konten Anda memberikan manfaat, benar-benar berguna bagi pembaca blog, akan gampang bagi Anda mendapatkan follower atau penggemar. Dan tentunya ini juga harus pandai ya Anda untuk membangun komunitas Anda. Artinya gini, banyak orang buat blog tapi dia tidak membangun komunitas pelanggannya atau komunitas penggemarnya, tidak dibangun. Kalau saya pribadi, saya bangun. Jadi saya membangun komunitas pembaca blog saya itu melalui email. Saya juga membangun melalui grup Facebook. Ini akan memudahkan bagi saya untuk berkomunikasi dengan para followers ataupun penggemar atau orang-orang yang memang punya kesukaan dengan blog saya atau dengan konten saya. Tapi kalau tidak dibangun yang namanya komunitas ini, boleh jadi traffic Anda besar, tapi kalau tidak dibangun ya sulit kita mendapatkan follower atau pelanggan yang loyal, follower atau pengikut yang loyal. Nah, ini manfaat yang kelima. Selanjutnya manfaat yang keenam. Manfaat yang keenam adalah menciptakan banyak peluang. Harus saya akui ketika pertama kali saya membuat blog tahun 2008, itu tidak ada tujuan yang muluk-muluk, kecuali saya hanya ingin belajar menulis, kemudian saya share tulisan di blog. Saya punya tujuan yang jelas membuat blog itu tahun 2013 ketika saya membuat blog di bidang presentasi, itu saya sudah punya tujuan yang jelas. Nah, dari situlah kemudian saya kelola blog saya dengan lebih serius, lebih profesional, sampai akhirnya bisa mengantarkan saya mendapatkan banyak peluang yang sebelumnya tidak terbayang. Misalnya seperti menulis buku, menjadi trainer, pembicara profesional, dan juga
berkesempatan membangun dan mengembangkan bisnis di bidang presentasi. Dan inilah yang menjadikan alhamdulillah kehidupan saya sekarang jauh lebih baik. Oke, itu tadi adalah 6 manfaat membuat blog dan melakukan aktivitas blogging yang sudah saya rasakan, ya, saya rasakan pada diri saya sendiri. Dan di luar sana banyak juga orang-orang yang juga sudah merasakan manfaat yang luar biasa dari aktivitas ngeblog. Sekali lagi, jika Anda misalnya saat ini sudah punya blog tapi belum terurus, saya berharap setelah Anda tonton ini Anda jadi lebih termotivasi. Atau bagi Anda yang ingin punya blog belum kesampaian, entah itu apa alasannya, Anda bisa segera mulai. Karena ketika Anda serius membuat blog, kemudian serius melakukan aktivitas blogging, akan ada banyak manfaat yang Anda rasakan untuk diri Anda. Saya sudah buktikan, saya yakin Anda pun juga akan bisa merasakan manfaat yang sama. Demikian sharing dari saya. Jika Anda suka, silahkan like, komen, subscribe. Ini supaya jika saya update video terbaru Anda mendapatkan notifikasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.